Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak Ibu sekalian, para ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga wabil khusus kepada pengurus Islamic Center Siwal yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali melanjutkan kajian kita, dan kita masih membahas syakhsiyatul muslim ya. Kita masih membahas akidah atau karakter seorang muslim sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas bahwasanya karakter terpenting dan paling utama seorang muslim adalah muti'un amru rabbih. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mentaati perintah Rabb-nya. Kenapa? Karena kita memang diciptakan oleh Allah memang untuk hal yang demikian. Allah katakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah ciptakan jin dan manusia ini bukan sekedar untuk bermain-main ya. Allah ciptakan kita ini ada misi, ada tujuan ya. Apa tujuan Allah menciptakan kita ini? Tujuan Allah menciptakan kita adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam makna yang sangat ringkas, gampangannya adalah apa? Yang disebut dengan ibadah itu, gampangnya untuk mengingatnya adalah apa? Al-imtisalu bi awamirillah wajtinabu nawahi. Jadi kalau yang dimaksud ibadah itu paling mudah mengartikannya adalah apa? Taat perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu ibadah. Ya, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, kemarin sudah kita bahas ya. Di dalam kita mentaati Allah Subhanahu wa taala ada 3 perkara ya. Yang pertama, perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas ya. Perkara yang wajib itu adalah satu, memang perkara yang dari awal Allah sudah tetapkan kewajibannya. Ya. Kemudian yang kedua, perkara yang Allah wajibkan pada diri kita adalah perkara yang kita wajibkan atas diri kita. Ya. Sebenarnya dia nggak wajib, tapi karena kita wajibkan itu pada diri kita, maka hukumnya menjadi apa? Wajib. Contohnya apa kemarin? Nazar. Ya. Maka nggak boleh Pak bernazar dengan perkara yang wajib, nggak boleh. Ya. Misalnya jenengan melamar pekerjaan ya, kemudian bernazar, ya Allah,
kalau saya nanti diterima masuk PNS, ya, saya akan berpuasa Ramadan 1 bulan. Itu haram itu. Nggak boleh. Ya. Karena nggak nadar pun hukumnya apa? Hukumnya udah wajib. Ya, maka nggak boleh. Jadi tidak boleh kita bernadar itu sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah, nggak boleh. Ya. Atau kita bernadar, ya Allah, kalau anak saya keterima tahun ini kuliah di Universitas Negeri 11 Maret, maka saya akan sholat subuh. Ya. Nah, itu nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena nggak bernadar pun hukumnya sudah apa? Nah, sudah wajib. Ya. Kecuali nadarnya begini, Pak ya. Ya Allah, ya, kalau anak saya keterima masuk kuliah di UNS, ya, saya akan sholat subuh berjamaah di masjid selama 40 hari. Nah itu berarti dia selama 40 hari wajib mengerjakannya di mana? Di masjid. Nah itu kalau itu diperbolehkan. Tapi kalau sholat subuhnya nggak nadar pun dia sudah apa? Dia sudah wajib untuk melaksanakannya. Adapun melaksanakannya berjamaah di masjid itu ikhtilaf di kalangan para ulama, ya. Walaupun mayoritas para ulama mengatakan apa? Ada yang mengatakan hukumnya, ada yang mengatakan wajib berjamaah itu. Tapi ada juga yang pendapat yang mayoritas yang mengatakan apa? Tidak sampai hukumnya pada wajib, ya. Tetapi tingkatannya sudah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Karena kalau sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib, maka berarti apa? Berarti mereka yang nggak sholat di masjid berarti apa? Tidak diterima sholatnya semuanya. Kan itu kan? Nah, dan ini tentunya tidak benar karena dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Afdolu sholatil jamaah ala sholatil faddi, ya. Kata Rasulullah apa? Keutamaan sholat berjamaah di masjid dengan sholat berjamaah atau dengan sholat sendiri di rumah, kata Rasulullah apa? Itu lebih banyak sholat berjamaahnya, keutamanya 27 derajat. Berarti apa? Berarti orang yang sholat gak berjamaah di masjid tetap mendapatkan apa? 1 derajat, 1 pahala. Berarti apa? Berarti mereka sholat di rumah tetap apa? Tetap ada pahalanya. Kalau dia wajib di masjid, berarti kan nggak dapat pahalanya kan? Ini penting untuk diperhatikan ya. Yang ketiga apa kemarin? Yang ketiga adalah perkara yang Allah wajibkan atas diri kita karena ada pelanggaran yang kita lakukan, ya, yang disebut dengan istilah apa? Kafaroh. Ya, kita membayar apa? Kafaroh, yaitu wajibnya kita membayar kafaroh kalau kita melanggar sesuatu yang sesuatu itu kalau dilanggar ada kewajiban untuk membayar kafaroh. Ya. Artinya kalau kita nggak melanggar sesuatu itu berarti apa? Sesuatu itu tidak wajib untuk kita kerjakan. Tapi karena kita melanggarnya, maka kita wajib untuk apa? Untuk membayar kafaroh. Ya. Di antara perkara yang ada kafarohnya, satu, kemarin sudah kita bahas, apa itu? Melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Nah, ya. Jadi berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan saum, kemudian bukan lupa ya, kalau lupa beda lagi Pak. Nah, kalau lupa, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin nggak kira-kira? Kalau makan dan minum lupa di bulan Ramadan mungkin ya. Kita terminum misalnya sesuatu, kemudian saya puasa ya. Atau makan sesuatu kemudian teringat, itu mungkin. Tapi kalau berhubungan suami istri lali, kira-kira mungkin betul Mbak? Hah?
Nggak mungkin ya. Tapi mungkin juga ya, mungkin juga ya. Nah, ya. Yang sering saya dapatkan kasusnya itu di subuh hari. Ya. Jadi di subuh hari, tapi nggak mungkin juga ya. Masuk bar sahur lali ya. Masuk bar sahur ini ya. Tapi itu pernah saya dapatkan ya. Jadi pas kalian, jadi kalau ada orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dan dia melakukannya itu sengaja, dia sengaja melakukannya. Sedangkan dia dalam keadaan apa? Berpuasa, maka dia wajib membayar apa kemarin? Membayar kafarah. Dia wajib bayar kafarah, ya. Kafarotnya apa kemarin? Membebaskan apa? Membebaskan seorang budak muslim, ya. Karena hari ini tidak ada budak, maka pilihan yang kedua kata Rasulullah apa itu? Wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah ini berat juga Pak, karena 1 bulan aja melanggar, apalagi 2 bulan, ya kan? Maka yang ketiga wajib, kalau nggak bisa juga yang berpuasa 2 bulan Ramadan, 2 bulan puasa berturut-turut ini, maka apa? Dia wajib memberi apa? Makan 60 orang miskin sampai kenyang, 60 orang miskin, ya. Walaupun nanti berbeda pendapat para ulama, apakah 60 orang ini boleh dijadikan satu, ya, boleh dijadikan satu. Misalnya apa? Misalnya sekali makan untuk kenyang itu, misalnya harganya berapa sekarang kalau nasi Padang? 20 ya. 20.000 itu udah kenyang itu ya. Sama dapat es teh jumbo ya. Misalnya ya. 20.000 misalnya. Maka apa? Maka boleh, sebagian ulama mengatakan boleh dikali 60 diberikan kepada apa? 1 orang. Berarti apa? Berarti dikalikan 20.000 kalikan 60 berarti berapa itu? 1.200.000 diberikan kepada 1 orang. Namun pendapat yang rajih 60 orang, memang 60 orang diberikan apa? Dikasih makan sampai dia kenyang, ya. Tapi kalau kita lihat dalam praktek hadisnya, Rasulullah pernah memberi makan 60 orang miskin itu untuk 1 orang. Yang kemarin kita ceritakan itu ya. Ada orang miskin, udah tua lagi. Ya. Udah tua, miskin, ngelanggar. Ya. Ketika Rasulullah suruh dia membebaskan budak, dia bilang apa? Ya Rasulullah, saya miskin. Nggak bisa membebaskan budak. Karena budak itu mahal Pak harganya. Kalau saya baca dalam riwayat itu, harga budak pada masa dulu, Pak, itu harganya ratusan juta sampai miliaran. Ya, jadi jangan dikira ya, budak itu murah, enggak. Budak itu harganya mahal. Ya. Kemudian kata Rasulullah, kalau gitu kamu wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, 1 bulan aja saya melanggar, ya. Apalagi 2 bulan, nggak mungkin, nggak kuat, ya. Akhirnya kata Rasulullah apa? Kamu kalau begitu wajib memberi makan 60 orang miskin, 60 orang miskin. Kata orang ini, ya Rasulullah, saya itu miskin. Bagaimana mungkin saya akan ngasih makan orang miskin, ya? Saya miskin, gimana bakal ngasih makan orang miskin? Akhirnya Rasulullah menyuruh seorang sahabat untuk mengambil 1 karung gandum sama minyak, sama minyak itu ya, minyak zaitun ya, yang biasa digunakan untuk minyak samin ya. Kata Rasulullah, ambilkan agar orang ini nanti memberikan kepada warganya yang miskin di kampungnya sebanyak 60 orang. Ya. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah, mana orang yang melanggar tadi? Saya Rasulullah, sini, kata Rasulullah, ini kamu bawa gandum dan minyak samin ini pulang ke kampungmu dan bagi-bagikan kepada 60 orang miskin yang ada di kampung. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah,
Di kampungku sing paling miskin ya aku dewi. Paling miskin aku dewi. Mosok aku mau ngasih makan orang, padahal aku paling miskin. Akhirnya Rasulullah tertawa ya, sampai terlihat gigi gerahamnya. Padahal Rasulullah tuh nggak pernah tertawa. Rasulullah tuh paling banter kalau tertawa itu apa? Tersenyum. Ya. Tapi waktu itu dalam hadis sebutkan Rasulullah tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Mungkin lucu ya Rasulullah, ini orang miskin, tua, melanggar lagi ya kan. Terus nggak punya modal. Ya. Disuruh ini nggak bisa, disuruh ini nggak bisa. Kata Rasulullah lah, kamu bawa ini pulang ke rumahmu, makan sama keluargamu sana. Alhamdulillah ya Rasulullah. Nah, ya. Jadi pas kalian, berarti boleh 60 orang dikumpulkan kepada apa? Kepada berapa tadi? Kepada satu orang. Nah ini penting ya. Jadi itu namanya kafarot ya, membayar kafarot. Kemudian apa lagi? Kafarot yang wajib kita untuk membayarnya ada kafarot sumpah. Nah, ya, ada kafarot sumpah. Jadi kalau kita melanggar sumpah kita, maka kita wajib membayar apa? Membayar kafarot. Kemudian apa lagi? Kafarot zihar. Zihar itu apa? Mengatakan istri kita sebagaimana punggung ya. Jadi kita menyamakan punggung istri kita sebagaimana punggung ibu kita. Nah, ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak menggauli dia. Nah, ya. Anti kadzohri ummi. Itu juga kita wajib membatalkan kalimat zihar itu, maka sebagai balasannya, sebagai hukumannya apa? Wajib membayar apa? Wajib membayar kafarah. Maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk yang pertama. Jadi, maka kalau kita melanggar perkara-perkara yang tadi ini, maka kita wajib untuk membayar kafarah. Kalau nggak membayar kafarah, maka apa? Maka kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafarah sumpah sama kafarah zihar itu, Mbak, paling enggak puasa 3 hari berturut-turut. Kecuali jenengan mampu bebaskan seorang apa? Rokobah. Kalau enggak, sudah puasa 3 hari berturut-turut ya. Misalnya jenengan sumpah Bapak. Ini penting ya. Misalnya kita bersumpah ya. Misalnya begini, Mbak. Sumpah itu walaupun sumpah itu sangat berkaitan dengan uruf. Uruf itu apa? Adat istiadat dan kebiasaan. Contoh begini. Orang Jawa Timur itu untuk menyebut kata iwak dalam uruf, dalam tradisinya orang Jawa Timur, iwak itu menunjukkan kepada sesuatu yang bernama ikan. Itu iwak, ikan itu iwak. Nah, ya. Kalau tahu ya tahu, tempe ya tahu. Beda dengan orang Jawa Tengah, yang namanya iwak itu lauk. Gimana? Ya. Apakah itu ikan, bokui tempe, bokui tahu, bokui apa lagi itu? Ya. Pokoknya iwak itu apa? Lauk. Ya, misalnya ada anak kita tanya, "Le, iwakmu apa?" Telur. Nah, itu kan berarti itu lauk, ya. Atau iwakmu apa, Le? Oh ya. Misalnya anak kita minta makan. Maem, oh ya. Lah jaulo iwak apa? Oh ya. Telur ndok dadar. Nah, kan berarti kan iwak itu kan. Tapi kalau di Jawa Timur yang namanya iwak itu ikan, Mbak. Yang namanya iwak itu ikan. Adapun selain ikan itu nggak disebut apa? Iwak. Lah tiba-tiba ada orang Jawa Timur bersumpah dia dengan nama Allah. Dia bilang gini. Dia orang Jawa Timur nih ya, orang Jawa Timur ketika di Jawa Timur dia bersumpah. Apa sumpahnya? Demi Allah saya tidak makan iwak. Saya tidak makan iwak. Lah ketika dia ke Solo,
Dia makan tempe. Padahal dalam bahasa orang Solo, tempe itu termasuk apa? Iwa. Berarti dia melanggar sumpah nggak kira-kira? Tidak. Kenapa dia nggak melanggar sumpah? Karena ketika dia mengatakan saya bersumpah tidak makan iwa, itu iwa dalam uruf tradisi adatnya orang Jawa Timur. Jawa Timur itu iwa itu ikan. Berarti kalau dia ke Jawa Tengah, dia memakan tempe, nopo tahu, nopo dok rebus, maka dia tidak melanggar tidak melanggar sumpah karena huruf yang dia pakai itu hurufnya Jawa Timur. Ini penting ya. Sama kayak kami orang Sumatera ya. Kita kalau orang Sumatera di Medan terutama, Medan dan Aceh, yang namanya sepeda motor itu kereta. Nah, ya. Jadi nyebut motor itu, sepeda motor kita itu, Pak. Itu kalau kami tradisi urufnya orang Medan sama orang Aceh itu untuk nyebut sepeda motor itu kereta. Nah, ya. Makanya dulu ada teman saya waktu di pondok, waktu di Mahat Ali An-Nur ini, waktu pertama kali kita masuk pondok, kan perkenalan itu. Perkenalan, dan waktu itu ada yang nanya kepada salah satu teman saya yang sama-sama dari Medan. Kalau dia dari Medan, saya dari Aceh. Nah, ya. Kemudian ada yang tanya, Mas, kamu sebelum masuk ke Mahat Ali An-Nur ini pernah kerja? Pernah. Oh, ya. Apa kerjanya? Nyuci kereta. Nyuci kereta. Oh, ya. Berapa lama itu? Ya paling setengah jam selesai. Setengah jam. Oh, ya. Jadi orang Solo kaget. Teman saya kerjanya apa? Nyuci kereta. Ditanya lagi berapa jam? Setengah jam rampung. Kaget, lebih kaget lagi. Ya. Teman saya juga kaget juga loh. Itu kok pada kagetan ya. Jadi sama-sama kaget. Kono ya kaget, Enio kaget ya. Nah, ternyata kereta yang dipahami orang Solo ada kereta apa? Kereta api. Nggak mungkin Pak nyuci kereta. Kok pasti harus nyuci kereta juga. Nah, yang kereta yang dipahami oleh teman saya itu adalah apa? Sepeda motor. Lah, jadi ini penting. Jadi kalau misalnya teman saya di Medan sana, Pak, dia bersumpah misalnya, saya bersumpah demi Allah tidak akan naik kereta. Oh ya. Tapi hurufnya pakai huruf Medan, huruf Sumatera. Maka kalau dia di Solo naik kereta api, dia tidak melanggar apa? Tidak melanggar sumpah. Ya. Tapi kalau dia kemudian di Medan sana mengucapkan demi Allah saya tidak naik kereta, kemudian di sini naik sepeda motor, maka apa? Dia sudah melanggar apa? Sumpah. Maka kalau dia sudah melanggar sumpah, Pak, kalau dia melanggar sumpahnya, maka dia wajib membayar apa? Kafarot. Kafarot yang paling ringan itu, Pak. Paling ringan apa itu? Puasa 3 hari berturut-turut. Nah, makanya Pak, hati-hati kalau ada di antara kita ya bersumpah, jangan sampai apa? Jangan sampai melanggar apa, Pak? Nah, jangan sampai melanggar sumpah kita. Hati-hati. Ini penting ya. Nah, kita harus jaga betul sumpah kita. Lantas bagaimana Ustadz? Kalau saya bersumpah dengan sumpah yang diharamkan dalam Islam atau sumpah yang dilarang, apakah saya wajib membayar kafarat sumpah? Tidak. Ya. Tidak membayar kafarat sumpah, tapi apa? Wajib bertaubat. Misalnya contoh ya. Misalnya kan kita kalau bersumpah itu hanya boleh menggunakan nama Allah. Kalimatnya billahi, wallahi, billahi, tallahi. Jadi huruf sumpah itu waw, ba, dan ta. Wallahi, billahi, tallahi. Nah, itu huruf sumpah. Jadi huruf qasam itu, huruf sumpah itu ada 2, ada 3. Waw, ba, dan ta ya. Jadi boleh kalimatnya wallahi, billahi, tallahi. Nah, ini dia. Itu kalimatnya. Maka kalau ada orang bersumpah
dengan mengatakan apa? Demi Nyai, demi Nyai ya. Atau demi Nabi Muhammad, atau demi Ka'bah, atau demi bapak dan ibuku, itu haram hukumnya. Nggak boleh kita bersumpah dengan menggunakan apa? Nama selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang bersumpah dengan menggunakan nama selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah bersumpah dengan sumpah yang diharamkan. Ini penting Mbak sekalian ya, dengan sumpah yang diharamkan. Maka kalau dia sumpah yang diharamkan, dia wajib bertobat. Namun tidak wajib membayar apa? Tidak wajib membayar apa? Kafarat. Tapi kalau wajib sumpah, kalau dia sumpahnya benar, kemudian dia langgar, ya. Saya punya teman dulu, Pak. Saya punya teman, ya. Dia saking bencinya dengan seorang wanita, dia bersumpah, demi Allah, saya nggak akan nikah sama perempuan itu. Perempuan itu juga bilang, demi Allah, aku ora bakalan kawin karo kowe. Ternyata, Pak, setelah 3 tahun nikahnya orang. Maka saya bilang, ente berdua wajib nopo, wajib untuk membayar nopo. Anda wajib untuk membayar kafarat sumpah. Bisa dibuka ya, yang buat Al-Quran. Kafarat sumpah itu bisa kita lihat nanti dalam surat Al-Maidah. Ya, silakan yang buat Al-Quran bisa dibuka ya. Dalam surat Al-Maidah ya, ayat yang ke-89. Ya, 89. Di sana ada hukum yang sudah Allah tetapkan bagi orang-orang yang melanggar sumpah. Coba kita lihat ini ya. Kata Allah ya, orang-orang yang melanggar sumpahnya, ya coba kita lihat di situ ayat yang 89 ya. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum walaki yu'akhidukum bima aqattumul aiman. Kata Allah, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja untuk bersumpah. Jadi kadang kita itu, Mbak, terkesleo ya, atau sering kadang-kadang sumpah karena kita sudah jadi kebiasaan. Wallahi enggak ya. Tapi kalau sumpah yang kamu ucapkan kata Allah dengan sengaja, maka kata Allah apa? Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja untuk mengucapkannya. Maka kalau sumpah yang sudah kamu ucapkan kemudian kamu langgar, maka kata Allah apa? Kamu wajib untuk membayar denda atau kafarat. Apa kafaratnya? Itu dia. Yang pertama kafaratnya apa? It'amu asyarati masakin. Memberi makan berapa? 10 orang miskin, ya, 10 orang miskin. Kalau nggak mampu juga, kata Allah apa? Tahriru raqabah, atau membebaskan seorang budak. Kalau nggak mampu juga, kata Allah, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Kalau nggak mampu juga, wajib berpuasa selama berapa hari? 3 hari. Bedanya Pak, bedanya kalau kafarat orang yang tadi melanggar di hubungan suami istri di bulan Ramadan, puasanya wajib berapa? Berturut-turut. Kalau kafarat sumpah tidak wajib berturut-turut. Ya. Yang pasti berapa hari? 3 hari. Ya, pasti 3 hari. Tidak wajib harus berturut-turut. Tapi kalau saya lebih baik ngasih makan 10 orang miskin, ya monggo. Ya. Ustaz saya mau pilih rokobah aja lah. Jadi mau nyari budak yang pundi. Nah, ada budak hari ini. Paling ya tadi itu
Kalau nggak memberi makan 10 orang miskin atau apa? Puasa selama 3 hari. Itu sekalian ini diantaranya ya. Itu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya untuk sumpah ya, untuk apa? Untuk kafarat orang-orang yang mendihar istrinya, nah, ya, yang mendihar istrinya. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran ya, orang-orang yang mendihar istrinya, orang-orang yang mengatakan istrinya adalah seperti apa namanya, seperti seperti ibunya ya, kadohri ya, bisa dibuka dalam surat Al-Mujadalah, nah, ya. Silakan dibawa yang bawa Al-Quran, silakan ya, dibuka surat Al-Mujadilah, Al-Mujadilah ayat ketiga dan keempat. Nah, ya. Jadi orang-orang yang mendihar istrinya, mengatakan istrinya seperti apa? Seperti punggung ibunya. Itu tujuannya apa, Pak? Tujuannya agar dia mengharamkan istrinya untuk tidak digauli. Jadi ada, Pak, laki-laki, ada laki-laki yang dia apa? Yang dia enggan untuk menggauli istrinya lagi. Ya, nggak tahu karena pun jelek, ya, atau sudah nggak menarik lagi, akhirnya dia bersumpah. Dia bukan bersumpah ya, dia mendihar apa? Mendihar istrinya. Silahkan dibuka ya. Surat apa tadi? Surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ya. Surat Al-Mujadilah, surat yang ke berapa itu? Surat yang ke 58 ya. Surat yang ke-58 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Apa kata Allah? Walladzina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu, orang-orang yang mendihar istrinya. Jadi kita nggak boleh, Pak ya, mengharamkan istri kita untuk kita gauli. Mendingan diceraikan. Nah, itu mendingan daripada kayak istri tapi orang diapak-apake, kan? Itu kan mesake, ya. Mendingan kalau jenengan sudah nggak suka lagi, mendingan apa, Pak? Mendingan diceraikan, dikembalikan kepada orang tuanya secara baik-baik. Tapi kalau dia nggak mau, gimana, Ustaz? Ya kalau nggak mau, ya berarti sabar, ya sabar. Tapi kalau ternyata dia menginginkan, kemudian jenengan sudah mengharamkan, nggak mau menggauli dia lagi, kemudian supaya nggak menyakiti hatinya, jenengan katakan apa? Punggungmu seperti punggung ibuku. Itu maksudnya berbeda. Bagaimana Ustaz kalau misalnya kita mengatakan masakanmu seperti masakan ibuku? Wah, itu nggak jihar. Ya. Karena memang ada istri itu yang masakannya seperti masakan ibunya juga ada gitu kan ya. Tapi jihar itu dia mengatakan apa? Punggungmu seperti punggung ibuku. Itu maksudnya kamu tuh ya ibuku, gitu loh. Ya, supaya artikan, karena kalau dia sudah menganggap itu seperti ibunya, berarti dia haram kan menggauli apa? Menggauli ibunya. Jadi kalau mengatakan, kita kan kadang sering ya, enak men yang masakanmu, persis kayak karo mbokku, masakanmu persis. Nah, itu tidak termasuk zihar. Itu tidak termasuk zihar. Atau kalau misalnya apa? Misalnya kecantikan, misalnya wajah istri kita mirip seperti ibu kita, itu enggak zihar juga, ya. Karena ada memang ya, ada yang istrinya mirip ibu jenengan. Ada, misalnya ada istri jenengan mirip ibu jenengan, misalnya jenengan bilang ya, Dek, kok wajahmu mirip bang karo mbokku toh? Oh ya, itu enggak termasuk zihar, ya. Tapi kalau mengatakan zihar itu maksudnya apa? Dia itu hanya sebatas kiasan aja, Pak. Sebenarnya dia mengatakan apa? Aku nggak mau lagi gauli kue, ya. Wis tak tok kowe, tekan mati, ya. Tapi dia menggunakan kata apa? Engkau sebagaimana antika zohri umi. Engkau sebagaimana punggung ibuku. Itu maksudnya apa? Aku tidak akan lagi menggaulimu. Maka kalau kita mengucapkan itu, Pak, maka kita wajib untuk membatalkan apa?
dihar kita itu. Ya, maka kalau kita sudah membatalkan dihar kita tadi, maka kata Allah apa? Ada kafarat yang wajib kita bayar. Apa itu? Yang pertama, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, kata Allah. Yang pertama apa? Wajib membebaskan seorang budak sebelum dia bergaul. Sebelum dia menggauli istrinya, maka dia wajib untuk membebaskan budak. Kalau nggak mampu, kafarat yang kedua apa? Kalau dia nggak mampu yang pertama, kata Allah apa? Fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Berpuasa 2 bulan selama apa? Berturut-turut. Bedanya kalau yang Ramadan tadi wajib wajib berturut-turut. Kalau yang ini yang penting 2 bulan, nggak harus berturut. Setahun boleh. Ya. Yang penting berapa bulan? Fasiyamu syahra, bukan ya? Ini berarti benar ya? Sama ini ya. Jadi fasiyamu syahra ini mutatabi'aini. Berarti apa? Wajib berpuasa secara apa? 2 bulan berturut-turut. Berarti sama itu. Sebagaimana kafarat orang yang menggauli istrinya di bulan Ramadan. Kalau nggak mampu juga, maka dia wajib memberi makan berapa? 60 orang miskin. Jadi ini sama ya. Jadi kafarat dihar sama kafarat menggauli istri di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, kafaratnya apa? Kafaratnya sama hukumnya. Anunya sama ya. Membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan berapa tadi? 60 orang miskin. Maka kalau ini kita lakukan, Mbak, hukumnya wajib. Kita wajib untuk melakukannya. Kalau nggak melanggar, ya sudah. Kita tidak ada kewajiban atas diri kita untuk membayarnya. Paham ya? Baik, ini pas kalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Berkaitan dengan kafarat, kemudian tadi berkaitan dengan nazar. Silakan. Ya, kalau ada. Nah, ya. Iya, betul. Iya. Boleh. Jadi kalimat di sini itu kata para ulama takhyir. Takhyir itu diberi kebebasan dia untuk memilih mana yang paling mampu untuk dia lakukan. Nah ya, takhyir ya. Takhyir itu berarti apa? Takhyir itu berarti walaupun ada para ulama mengatakan apa? Dia wajib berurut dulu. Wajib berurut itu maksudnya yang pertama mampu enggak? Enggak. Kalau enggak berarti apa? Yang kedua. Kalau yang kedua belum mampu juga berarti pilih yang ketiga. Kalau yang pertama dia mampu ya sudah yang pertama. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan apa? Di sini sifatnya adalah takhyir. Takhyir itu kalau dia misalnya mampu memberi makan 10 orang miskin, dia mampu sebenarnya. Tapi dia lebih memilih apa? Berpuasa 3 hari, maka hukumnya apa? Boleh, tidak berdosa. Nah ya, walaupun ada ulama yang mengatakan apa? Di sini hukumnya apa? Dia wajib tertib. Tertib itu apa tadi? Nah, yang pertama dulu. Yang pertama itu berarti apa? Memberi makan 60 orang, memberi makan 10 orang miskin misalnya. Kalau nggak mampu, baru kemudian apa? Berpuasa, membebaskan budak. Kalau nggak mampu lagi, baru berpuasa selama 3 hari. Kalau tadi kan pertama kan memberi makan dulu ya, memberi makan 10 orang miskin. Berarti apa? Kalau dia mampu yang pertama ya sudah, nggak perlu harus yang kedua, apalagi yang ketiga. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang lain mengatakan sifatnya adalah apa? Lit takhyir. Dia untuk boleh memilih mana yang lebih apa? Mana yang lebih dia mampu untuk melakukannya. Ya, dia bisa memberi makan 10 orang miskin tuh bisa. Dia punya duit. Tapi apa? Daripada duit ikelong, mendingan Allah saya puasa 3 hari berpuasa selama 3 hari ya. Nah, ini jadi kalimat famal lam yajid itu ada para ulama mengatakan itu litakhyir,
Ada yang mengatakan hukumnya apa? Dia wajib tartib. Tartib itu berarti apa? Dari awal dulu. Pilih yang pertama dulu. Kamu mampu nggak memberi makan 10 orang miskin? Nggak punya duit saya. Kalau nggak mampu sudah. Berarti membebaskan satu orang budak. Kalau ngasih 10 orang miskin aja nggak punya uang, apalagi membebaskan seorang budak. Kalau enggak, berarti baru yang ketiga. Apa itu? Berpuasa selama apa? Selama 3 hari. Sesuai, walaupun dia tidak apa? Tidak harus berturut-turut. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi wajib tertib ya. Pendapat yang kedua ini litakhir, boleh memilih mana yang dia lebih mampu untuk melakukannya. Wallahu a'lam bishawab ya. Silakan Bapak-bapak mau ngambil yang mana? Pendapat yang pertama berarti menunjukkan kepada wajib tertib ya. Wajib tertib itu berarti urutan, berurut dulu. 10 orang miskin dulu, mari kasih makan. Kalau enggak mampu baru pindah yang kedua. Kalau enggak mampu pindah yang kedua, baru pindah yang ketiga. Dan itu pendapat yang pertama, dan ini dipegang oleh mayoritas para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak ya? Jazakallahu khair. Silakan. Ada lagi berkaitan dengan kafarat. Belum masuk Isa ya? Sudah belum ya? Apa? Oke. Ya, ada yang tanya berkaitan dengan kafarat dan berkaitan dengan sumpah ya. Sumpah. Jadi kafarat ada berapa tadi? Kafarat sumpah, kafarat apa lagi? Zihar, satu lagi kafarat apa? Menggauli istri di siang hari di bulan apa? Di bulan Ramadan ya. Kalau nazar sudah ya, satu nazar saja. Baik. Mudah-mudahan kita yang pernah bersumpah ya, dan dulu jenengan pernah melanggar sumpahnya, maka wajib membayar Pak? Kafarat ya. Kalau dulu pernah ya, kalau jenengan pernah melanggar sumpah tapi kemudian jenengan belum bayar kafarat, kalau ingat maka jenengan wajib Pak? Bayar kafaratnya. Misalnya dulu jenengan pernah sumpah nopo sama istri ya, Mas, kue nikah karo aku wajib sumpah ora oleh poligami. Jenengan sumpah, wallahi ora poligami. Ternyata diem-diem poligami. Berarti dia melanggar sumpah Pak? Berarti melanggar sumpah enggak itu? Melanggar. Melanggar Pak, itu melanggar sumpah itu. Nah, ya. Melanggar sumpah ya. Kalau yang di buku nikah, itu enggak ada sumpahnya, cuman janji setia aja kan. Kalau yang di akhir itu kan itu pembacaan apa namanya? Ikrar apa namanya itu? Sigot akdi atau apalah itu pokoknya. Kalau habis orang nikah kan disuruh baca yang di belakang buku itu kan. Nah, itu kan nggak ada kata sumpahnya. Hanya janji aja kan. Saya berjanji kalau meninggalkan istri selama sekian bulan, nanti harus seperti ini. Tapi nggak ada kalimat sumpahnya. Tapi ada seorang wanita itu mengambil sumpah dari suaminya. Nikah, kemarin ada kasus itu ya, ada kasus seorang istri itu konsultasi sama saya, suaminya waktu nikah sama dia sudah bersumpah dengan nama Allah tidak merokok, ya, tidak merokok, ya. Lah suatu hari suaminya ketahuan Pak merokok, jadi dia merokok, jadi suaminya ini diam-diam merokoknya di mana? Di kamar mandi. Lah pas buang puting rokoknya, lah kesangkut ya. Pas istri pagi-pagi mandi loh. Kok ini puting rokok? Itu pasti bojoku dipoleh ketemu rokoknya. Ya. Langsung ya. Kowe kemarin wis sumpah kok nikah karo aku ora merokok. Lah kok saiki merokok? Berarti dia melanggar apa? Sumpah. Maka dia wajib bayar apa? Dia wajib bayar kafarat. Dia wajib bayar kafarat. Nah, ya. Karena dia sudah melanggar sumpah. Nah, ini ada yang dulu yang melanggar, yang sumpahnya pas mau nikah nggak ngerokok, nggak ada ya. Nah, ya. Yang sering itu biasanya poligami ya. Nah, itu biasanya banyak perempuan-perempuan, wanita-wanita biasanya kalau mau nikah,
Dia minta sama calon suaminya, sumpah dulu, we ora nikah meneh. Ya. Kalau diucapkan oleh suaminya dengan kata-kata wallahi, berarti itu sudah sumpah. Tapi kalau cuma sekedar J, ya, J, nggak diucapkan, itu berarti nggak termasuk sumpah, nggak termasuk sumpah. Sumpah itu harus jelas. Tenang lo, ora sumpah sumpah yo, ya nggak bisa. Sumpah yo kan sering ya, sumpah yo kan, nah sumpah apa? Sumpah pocong. Jadi kalau sumpah itu berarti harus keluar kalimat apa Pak? Wallahi, billahi, nopo, tallahi. Tapi kalau cuma sekedar tenang yo, Mas Slamet, sumpah yo, ya, sumpah yo kok. Jadi ini penting ya. Baik, demikian Mas kalian. Insyaallah melanjutkan pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan kajian kita ini. Insyaallah kita ketemu nanti bulan yang akan datang di bulan Sya'ban insyaallah ya. Kita sudah setelah bulan Sya'ban kita akan bertemu bulan Ramadan insyaallah. Mari di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ya. Jadi para ulama salaf itu membagi bulan setelah Ramadan itu dua bagian. 6 bulan pertama dengan 6 bulan yang kedua. 6 bulan pertama doanya para ulama itu apa? Setelah selesai Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal-amal ibadah mereka dan amal-amal soleh mereka di bulan Ramadan. Masuk 6 bulan yang kedua, maka doanya para ulama adalah apa? Berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukannya kembali dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita nanti untuk beramal di dalamnya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.